Pengertian organisasi secara etimologis, istilah pengorganisasian berasal dari kata organis yang merupakan bentuk kata kerja dari organizing, artinya adalah menciptakan suatu struktur dengan berbagai komponen yang diintegrasikan dengan cara tertentu sehingga terjalin hubungan yang saling terkait satu sama lain dalam konteks keseluruhan. Pengertian organisasi menurut George Terry, pengorganisasian merupakan proses yang bertujuan untuk menciptakan hubungan perilaku yang efektif di antara individu-individu, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan efisien. Melalui kolaborasi ini, diharapkan setiap orang dapat meraih kepuasan pribadi saat melaksanakan tugas-tugas tertentu demi mencapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan. Pengorganisasian menurut Handoko terdiri dari dua aspek utama. Yang pertama adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan organisasi yang akan mendukung pencapaian tujuan tersebut. Tujuan organisasi adalah untuk mempermudah pelaksanaan tugas, meningkatkan keterampilan, dan mencapai suatu tujuan organisasi. Prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Tujuan organisasi harus ditetapkan sebelum merumuskan rencana kegiatan. Setiap rencana harus selaras dan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan. Yang kedua, adanya pembagian kerja. Pembagian kerja adalah hal yang mutlak dalam sebuah organisasi, karena tanpa pembagian yang jelas, kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas akan semakin besar. Melalui pembagian kerja akan terbentuk departemen-departemen dan deskripsi pekerjaan untuk setiap elemen hingga unit terkecil dalam suatu organisasi. Yang ketiga, delegasi kekuasaan. Kekuasaan atau wewenang merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan optimal. Wewenang ini mencakup berbagai aspek seperti hak untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, memberikan perintah, serta batasan waktu tertentu untuk pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada rentangan kekuasaan. Ini merujuk pada jumlah orang yang tepat berada di bawah seseorang pemimpin. Hal ini penting agar pemimpin dapat memimpin, membimbing, dan mengawasi dengan baik sehingga mencapai tujuan yang berhasil dan berdaya guna. Yang kelima ada tingkat-tingkat pengawasan. Dalam suatu organisasi, perlu diupayakan agar struktur organisasi tetap sederhana. Penyederhanaan ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi dan mendorong motivasi setiap individu dalam organisasi untuk mencapai berbagai tingkat yang ada dalam struktur tersebut. Yang keenam ada kesatuan perintah dan tanggung jawab. Prinsip ini menekankan bahwa setiap bawahan hanya memiliki satu atasan yang memberikan arahan. Dengan demikian, bawahan bertanggung jawab kepada atasan tersebut atas pelaksanaan tugas yang diberikan. Yang ketujuh ada koordinasi. Koordinasi merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh aktivitas unit organisasi agar fokus pada kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya koordinasi, akan tercipta keselarasan antar unit organisasi sehingga setiap bagian dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk organisasi yang pertama adalah organisasi garis. Organisasi garis merupakan bentuk tertua organisasi dan paling sederhana. Biasanya terdapat dalam organisasi yang relatif kecil. Struktur ini tidak cocok digunakan dalam organisasi yang besar karena kompleks dan luas bidangnya garapan yang harus ditangani organisasi sehingga memerlukan adanya pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Dalam struktur organisasi garis, anggotanya relatif sedikit, dan sebagai pimpinan puncak organisasi biasanya adalah pemiliknya atau pemegang saham yang paling besar. Struktur organisasi garis disebut juga struktur organisasi militer. Ciri-cirinya adalah satu orang di bawahan hanya memiliki satu orang atasan. Jadi, dia hanya menerima perintah kerja dari satu orang saja.
Organisasi garis dan staf. Organisasi ini terdiri atas dua kelompok orang-orang yang berpengaruh dalam menjalankan roda organisasi. Kelompok pertama menjalankan tugas-tugas pokok organisasi ini untuk mencapai tujuan yang ditempatkan dalam kotak. Sedangkan kelompok yang kedua melakukan tugas-tugas berdasarkan keahliannya yang disebut staf. Staf dapat memberikan saran-sarannya kepada unit operasional. Staf juga dapat memberikan pengaruh dalam pelaksanaan. Ciri-cirinya sama. Dengan organisasi garis, hanya ditambah adanya staf yang berfungsi memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang pembagian tugas atas para pejabatnya disesuaikan dengan bidang keahliannya. Organisasi ini tidak terlalu menekankan pada hierarki struktural, namun lebih menekankan pada sifat dan macam fungsi yang akan dilaksanakan. Cirinya adalah seorang bawahan dapat menerima perintah dari banyak atasan. Organisasi matriks. Organisasi matriks penyempurnaan merupakan dari organisasi fungsional. Orang-orang yang ditugaskan dalam setiap sel tidak hanya termasuk dalam organisasi fungsional, tetapi juga dalam organisasi produk. Cirinya adalah dalam organisasi itu terjadi kontak koordinasi antar bagian yang ada dalam organisasi. Organisasi matriks menggunakan pendekatan struktural dan fungsional. Organisasi proyek. Cirinya adalah apabila tujuan proyek sudah selesai, maka organisasi ini akan segera dibubarkan. Jadi, sifat organisasinya hanya sementara saja, yaitu selama proyeknya berjalan. Pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk membangun kapasitas individu dan kelompok dalam komunitas agar mereka dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif, hingga penguatan struktur sosial yang mendukung. Bagaimana tahapan atau proses dari suatu organisasi? Tahapan perorganisasian masyarakat terbagi menjadi 5. Yang pertama, tahapan pra-perorganisasian, di mana pada tahap ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perorganisasian dan peran aktif mereka dalam membangun komunitas yang lebih baik. Yang kedua, tahap pemetaan masalah dan potensi, di mana mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh suatu komunitas. Yang ketiga, tahap perencanaan, yaitu merumuskan rencana aksi yang mencakup tujuan, strategi, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Lalu selanjutnya yang keempat, tahap pelaksanaan. Setelah rencana disusun, tahap ini selanjutnya masyarakat secara aktif melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan dukungan dari fasilitator atau pendamping. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan monitoring, yaitu dilakukan untuk menilai sejauh mana program yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga program itu berkelanjutan, inisiatif, dan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Peran perorganisasian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui organisasi. Yang kedua, kemandirian ekonomi. Yang ketiga, peningkatan akses terhadap layanan sosial. Yang keempat, peningkatan ketahanan terhadap bencana. Dan terakhir, penguatan solidaritas dan kohesi sosial. Apa saja hambatan atau tantangan dalam membentuk suatu organisasi? Yang pertama, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, di mana masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir yang pasif. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan pendanaan, di mana banyaknya organisasi yang memiliki kendala dalam pendanaan. Yang ketiga yaitu kendala budaya dan sosial. Dan yang terakhir adalah dampak teknologi dan media sosial. Jadi kesimpulannya, pengorganisasian masyarakat adalah proses sistematis yang bertujuan untuk membangun kapasitas individu dan kelompok dalam komunitas agar dapat bekerja sama secara efektif mencapai tujuan bersama. Proses ini mencakup beberapa tahapan utama yaitu sosialisasi, pemetaan masalah dan potensi, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring.